Kisah Genghis Khan bukan hanya tentang kekuasaan. Ini adalah kisah seorang anak yang lahir di dunia yang keras, namun tumbuh menjadi legenda yang mengguncang dunia. Dari seorang bocah yang terbuang, tanpa perlindungan, hingga menjadi penguasa kekaisaran terbesar yang pernah ada, yang menaklukkan hampir seluruh dunia yang dikenal pada masanya. Tidak ada yang menyangka, seorang anak yang dulunya harus bertahan hidup di padang rumput Mongolia yang keras, kini menjadi simbol dari keperkasaan dan strategi militer yang tak tertandingi. Ia menaklukkan wilayah yang luas, menghancurkan peradaban besar, namun juga meninggalkan warisan yang membentuk dunia dalam banyak aspek. Inilah kisah Genghis Khan, sang penakluk dunia yang ambisius dan cerdik. Seperti yang pernah ia katakan, "Saya lebih suka hidup satu hari sebagai singa daripada 1000 tahun sebagai domba." Kutipan ini menggambarkan seberapa besar hasrat dan tekad Genghis Khan untuk menguasai dunia. Penuh ambisi, penuh perhitungan, dan tidak ada yang bisa menghentikan jalan takdirnya. Mari kita telusuri kisahnya, perjalanan yang penuh dengan pengkhianatan, peperangan, diplomasi, dan perubahan besar dalam cara dunia dipandang. Siapakah Genghis Khan? Apa yang membuatnya begitu luar biasa? Mari kita mulai kisahnya. Bagian 1. Anak terbuang, bukan takdir yang menentukan. Genghis Khan dilahirkan dengan nama asli Temujin pada tahun 1162 di padang rumput Mongolia yang luas. Ayahnya adalah seorang pemimpin suku kecil yang cukup dihormati. Namun tak lama setelah kelahiran Temujin, ayahnya, Yesugei, dihabisi oleh suku saingan. Keluarganya terpaksa hidup dalam kehinaan dan kesulitan, karena mereka ditinggalkan oleh seluruh anggota suku yang dulu mendukung mereka. Pada usia 9 tahun, Temujin harus menghadapi kenyataan pahit, kehilangan ayah, kehancuran keluarganya, dan masa depan yang suram. Keluarganya dibuang, dan mereka hidup tanpa perlindungan. Tanpa ada yang mau membantu mereka, Temujin dan ibunya, Hoelun, harus bertahan hidup dengan sangat keras. Mereka harus berburu, bertani, dan bertahan hidup dengan segenap kemampuan yang ada. Namun kehidupan yang keras ini bukanlah akhir dari segalanya. Temujin muda tumbuh dengan semangat juang yang besar. Ia mempelajari dunia dari pengalamannya sendiri. Ia menyaksikan bagaimana kekuatan politik dapat menghancurkan, tapi juga membangkitkan. Ia memahami bahwa dalam dunia yang brutal ini, untuk bertahan hidup, ia harus bisa mempercayai orang-orang yang tepat dan menghindari pengkhianatan. Sebuah pelajaran hidup yang akan membentuknya kelak menjadi pemimpin yang tangguh. Dan seiring berjalannya waktu, Temujin menyadari satu hal. Kekuatan itu datang dari kekuatan hati, bukan dari kekuatan lengan. Pada usia remaja, Temujin mulai membangun reputasinya bukan hanya dengan kekuatan fisik, tapi dengan kemampuan memimpin dan mempengaruhi orang lain. Ia tahu bahwa untuk menjadi yang terbesar, ia harus lebih dari sekedar pejuang. Ia harus menjadi seorang pemimpin yang dihormati. Namun segala sesuatunya berubah saat Temujin beranjak usia sekitar 16 tahun. Ketika ia beranjak dewasa, ia mengambil keputusan yang monumental. Ia akan memimpin dan menyatukan suku Mongol, sebuah keputusan yang tak mudah. Dengan tekad bulat, Temujin mengumpulkan beberapa pengikut yang setia, lalu mulai memimpin dengan cara yang sangat berbeda dari yang lain. Bagian 2, persatuan dan pengkhianatan, membangun kerajaan dari dasar. Pada awal perjalanan politiknya, Temujin harus menghadapi banyak musuh. Tapi ia tak hanya mengandalkan senjata, ia juga berstrategi dengan cerdik. Salah satu taktik pertama yang ia lakukan adalah mencari cara untuk membangun aliansi dengan suku-suku lain yang sebelumnya tidak mau bekerja sama. Aliansi ini sangat penting bagi Temujin. Salah satu langkah yang menggugah perhatian adalah saat ia memilih untuk menjalin persahabatan dengan Jamuka, yang seorang pemimpin suku lain yang sangat berpengaruh pada waktu itu. Namun, meskipun mereka berdua awalnya bersahabat, pengkhianatan datang dari Jamuka sendiri. Ia merasa terancam dengan ambisi Temujin dan mengkhianatinya dalam sebuah pertempuran. Tapi justru dari sini, Temujin mulai mempelajari pentingnya kepercayaan dan pengkhianatan dalam dunia yang keras ini. Setelah pengkhianatan tersebut, Temujin bertekad untuk tidak lagi membiarkan kesetiaan diperjualbelikan. Ia mengingat kata-katanya sendiri, "Saya akan menghukum mereka yang mengkhianati saya. Mereka akan mengenal makna dari pengkhianatan." Dengan ini, Temujin mulai menegakkan hukum yang keras bagi mereka yang tidak setia. Tidak hanya memimpin dengan taktik perang yang cerdas, Temujin juga memimpin dengan cara yang sangat bijaksana.
Ia menekankan pentingnya kesetiaan dalam pasukannya. Ia memberi penghargaan besar kepada mereka yang setia, sementara mengadili dengan tegas mereka yang berkhianat. Salah satu keputusan besar Temujin adalah memecah suku-suku besar yang ada, menjadikan mereka pasukan yang lebih kecil, namun lebih disiplin dan setia kepadanya. Keputusan ini membuktikan kemampuannya dalam mengelola kekuasaan. Temujin memahami bahwa kekuasaan bukan hanya tentang senjata, tetapi tentang mengendalikan aliansi dan memastikan setiap orang tahu siapa yang harus dihormati dan siapa yang harus ditakuti. Sebuah konsep kepemimpinan yang revolusioner di zamannya. Bagian 3. Sang penakluk dunia. Dari Asia Tengah hingga Eropa Timur. Setelah menyatukan suku Mongol, Temujin, yang kini dikenal sebagai Genghis Khan, yang berarti penguasa yang agung, mulai ekspansinya. Pada awal abad ke-13, saat banyak kerajaan besar seperti dinasti Jin di Cina Utara dan kerajaan Khwarezmia di Persia, Genghis Khan mulai merencanakan invasi besar-besaran. Ia ingin membuktikan kepada dunia bahwa Mongol bukan hanya suku yang terbuang, tapi kekuatan besar yang bisa mengguncang dunia. Pengepungan dan serangan ke Cina menjadi langkah pertama Genghis Khan yang besar. Dengan pasukan yang sebagian besar terdiri dari kavaleri terlatih, Genghis Khan melancarkan serangan dengan taktik yang sangat mengesankan. Ia memanfaatkan strategi pengepungan dan strategi gerilya yang sangat cerdik. Selama berabad-abad, Cina terkenal dengan benteng-benteng kokohnya. Namun pasukan Mongol berhasil merobohkan hampir setiap tembok dengan kemampuan mengepung yang luar biasa. Setelah Cina, Genghis Khan beralih ke Asia Tengah dan Timur Tengah. Salah satu invasi besar yang ia lakukan adalah menyerbu kerajaan Khwarezmia yang berada di wilayah Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kazakhstan modern. Dalam serangan ini, pasukan Genghis Khan menggunakan kekuatan militer yang luar biasa, mengalahkan kota-kota besar satu demi satu. Namun, yang paling terkenal adalah taktik militer mengerikan yang digunakan oleh Genghis Khan, yaitu tidak hanya membunuh pasukan musuh, tapi juga menghancurkan seluruh kota dan menghancurkan peradaban yang ada di sana. Ia bahkan membakar kota-kota besar seperti Samarkand, Bukhara, dan Merv hingga rata dengan tanah, mengubah banyak wilayah yang dulunya makmur menjadi puing-puing. Seperti yang pernah ia katakan, "Saya tidak datang untuk menjadi raja. Saya datang untuk menjadi penguasa yang abadi." Kata-kata ini menggambarkan seberapa jauh ambisi Genghis Khan untuk memperluas kekuasaannya dan mengubah dunia menjadi miliknya. Serangan ke Eropa Timur juga membuktikan kemampuan militer Genghis Khan yang luar biasa. Bahkan setelah Genghis Khan wafat, cucu-cucunya seperti Kublai Khan terus melanjutkan ekspansi Mongol hingga ke wilayah yang jauh seperti Hongaria dan Polandia. Bagian 4. Genghis Khan sebagai pemimpin, legenda, dan pionir. Walaupun terkenal dengan kekejamannya dalam perang, Genghis Khan juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang inovatif. Ia menciptakan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur dan menyatukan wilayah yang sangat luas. Dalam wilayah yang ia taklukkan, Genghis Khan memberikan kebebasan beragama, memperkenalkan sistem perdagangan yang lebih baik, dan mempromosikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di balik semua kekejaman yang dikenal, ada sisi lain dari Genghis Khan yang juga memiliki pengaruh besar dalam perkembangan perdagangan antar benua. Jalur perdagangan yang ia buka, yang dikenal sebagai Jalur Sutra, menghubungkan Eropa dengan Asia dan membawa berbagai penemuan besar, seperti kertas, bubuk mesiu, dan kompas ke Eropa. Penutupan, Genghis Khan bukan hanya seorang penakluk, ia adalah tokoh sejarah yang mengguncang dunia. Kisah hidupnya penuh dengan pengkhianatan, kekejaman, tapi juga kecerdikan dan kepemimpinan, menjadi legenda yang lebih besar daripada hidupnya sendiri. Seperti yang ia katakan, "Saya ingin membangun dunia yang kuat, tempat di mana tidak ada yang lebih besar dari kekuatan saya." Genghis Khan mewariskan lebih dari sekedar kekuasaan, ia mewariskan perubahan dunia yang mendalam. Perubahan dalam cara kita melihat kekuatan, kepemimpinan, dan bahkan cara kita berdagang dan berinteraksi dengan dunia. Terima kasih telah menonton kisah luar biasa ini. Jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten sejarah yang penuh drama. Tulis di kolom komentar tokoh sejarah lainnya yang ingin kamu pelajari. Sampai jumpa di video berikutnya, karena setiap sejarah besar dimulai dari satu nama.